Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Fitriana dari kelas IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab pelanggaran HAM. Kenali macamnya. Faktor penyebab pelanggaran HAM bukan hanya merugikan individu, tapi juga masyarakat. Faktor penyebab pelanggaran HAM merupakan masalah bagi setiap warga negara Indonesia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia tanpa adanya perbedaan. Hak asasi manusia merupakan HAM terbagi dalam berbagai aspek. Faktor penyebab pelanggaran HAM termasuk tindak tercela baik pada individu maupun kelompok, kesejahteraan dan kelangsungan hidup seseorang. Faktor penyebab pelanggaran HAM dapat merampas hak asasi seseorang. Faktor penyebab pelanggaran HAM bisa berasal dari dalam maupun dari luar negara Indonesia. Memahami pelanggaran HAM. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang demi kehormatan, hakikat, dan martabat manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kekekalan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang. Asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, singkatnya, pelanggaran HAM adalah kemanusiaan yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara dan institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan nasional yang menjadi pijakannya. Macam-macam pelanggaran HAM. Ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Macam-macam pelanggaran HAM ringan diantaranya adalah: pertama, melakukan penganiayaan. Kedua, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang. Ketiga, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara. Keempat, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Sekarang macam-macam pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat merujuk pada beratnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap rakyat, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok dengan cara: pertama, membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan dan lain sebagainya. Sekarang terhadap penduduk sipil, yaitu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan, penyiksaan, kekerasan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, kejahatan apartheid. Faktor penyebab pelanggaran HAM internal. Faktor penyebab pelanggaran HAM internal merupakan dari diri seseorang, sikap egois mereka, dan juga lain-lain. Baiklah, saya Melisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.